Oke guys, selamat pagi. Masih bersama Sri Wisnu Garasi. Aku mau mereview motor Suzuki RK Cool. Baru saja tak ambil dari pemiliknya. Maksudnya baru beli Suzuki RK Cool tahun 2002 tapi masih bahan. Ini dia penampakannya, biar direview Pak Edi, tetap tukang reviewnya. Oke, ini dia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di warung kopi ini temen ini. Tiap pagi kumpulnya di sini. Nah, saya sekarang juga ditemani oleh sebuah motor yang untuk ukuran sekarang langka juga. Zaman dhisik ya langka, cuman kan memang peredarannya memang terbatas. Nah, ini dia Suzuki RK Cool. Jadi saya kira ini motor yang langka sekali. Memang dulu itu produksinya sedikit. Ini termasuk motor CBU ini. Ini termasuk motor CBU. Ya, Rare, langka, produksinya dikit, tapi banyak orang yang mengiranya motor ini itu ndak laku ya, Mas. Gagal produk. ya, sebenarnya itu asumsi orang sih. Tapi kalau menurut saya sendiri sih ndak gagal produk. Karena dulu waktu pertama kali motor ini keluar, saya juga pernah merasakan motor ini saya ikutkan di arena balap road. Keganasannya motor ini ya. Tahu saya sejarahnya. Ibaratnya motor ini belum lahir. Ini kan lahirnya dulu itu kalau di Suzuki kan Tornado GS. Kalau Yamaha itu PIS, bukan PIS R loh ya, PIS. Lah, dengan berjalannya waktu PIS R semakin mengganas, Yamaha semakin mengganas, tak tertandingi, Tornado semakin kalah di arena road race. Makanya Suzuki melakukan senjata pamungkas yaitu Suzuki RK Cool untuk menandinginya. Dan motornya sebenarnya motor kencang. Kalau tahu rumusnya setting motor tentang RK Cool. Ya, zaman dulu itu memang waktu itu baru keluar dari dealer itu cuma 2 kalau tidak 3. Sudah diambil 1 sama tim saya. Langsung dipakai untuk road race. Gak pakai lama itu, mana ada itu. Saya pernah ikut pertama kali itu di event road race di Kota Malang di Jalan Simpang 5 Ijen. Bundaran itu loh. Iya. Sebelah utaranya Museum Brawijaya itu. Saya udah pakai RK Cool. Pertama kali dan satu-satunya yang pakai RK Cool di arena road race. Sama tim apa dulu? Timnya masih privater, Mas. Timnya masih privater. Itu dulu ya nggak usah tak sebutin lah. Bengkelnya itu nggak iklan jarene. Intinya pokoknya motor ini sebenarnya spesial. Dengan berjalannya waktu semakin kesini akhirnya banyak yang riset, banyak yang kok gak kenceng gimana ya motor itu. Akhirnya meledaknya, terkenalnya, kencangnya itu dipakai oleh Mas Juni. Tahu kan Mas Juni AS itu enggak dari Kediri. Oke. Ininya Suzuki Endu Exotic Super Sin zaman itu. Baru itu RK aku menunjukkan. Kira-kira kalau dulu itu ikutnya kelas A. Apa Mas kalau RK Cool itu? Dulu itu datang ya ikut kelas 100 ikutnya kelas 115-an lah. 115. Iya, wong waktu itu saya ikutkan di kelas 2 tak Jatim itu. Masuk juga. Jadi lawan beratnya ya tetap Yamaha PIS R, Suzuki Tornado. Ya seperti itu, tapi bukan kelas tune up loh ya, bukan underbone tune up loh, kelas standaran. Standar. Terus pernah Naik podium apa enggak dulu? Waktu dulu. Waktu dulu itu
Kalau podium sih enggak sih. Cuman itu progresnya, maksudnya progres itu Masih riset. ya kan pertama kali diturunkan road race itu targetnya enggak muluk-muluk. Oh, iya. Dulu itu targetnya intinya kita itu sampai sejauh mana ya motor ini kalau dibuat kompetisi. Nah, progresnya sampai kemana sih? Jadi targetnya kalau ikut road race pakai motor RK Plus dulu itu enggak langsung harus sekian juara, enggak. Intinya itu kayak MotoGP gitu loh. Oh iya iya. Progresnya gimana? Dari seri ke seri itu ada peningkatan, kelemahannya apa, kelebihannya apa, nanti dicari, iya. ikut event selanjutnya gitu. Oke, baik. Tapi kalau menurut saya memang motor ini bagus, kagum. Sekarang apa masih ada motornya, Mas? Nggak tahu itu sudah kemana motornya itu enggak jelas. Soalnya kebanyakan motor yang dipakai road race kalau enggak dirawat sama yang punya sudah ambiar kemana-mana. Iya. Mungkin kemungkinan dikembalikan Kan jadi standar Mungkin dijual. Sekarang kan harganya kan dulu itu saya sempat ngobrol sama yang punya ownernya itu ya Kakul itu. Habis dipakai untuk road race beberapa event itu dikembalikan lagi ke standar, artinya dibalikkan ke bentuk model semula, dipakai harian. terus Enggak. dijual. Oh, langsung dijual. Oh iya iya. Memang zaman waktu itu RK Kakul itu nggak menarik, ibaratnya motor nggak kenceng gitu. Kebanyakan kan milihnya bis R. Agak kenceng bodinya ya juga seperti kayak Nah, gini. iya. Tapi lah menurut saya ya sebagai joki dulu Iya. itu memang dia itu menang di handling waktu itu daripada punya bis R, handlingnya di sirkuit mendingan enak ini. Iya. Misalkan kita itu main di sirkuit semi permanen, bukan trek dadakan, itu enak dipakai itu. Ibaratnya kita itu rolling speed, corner, fast corner gitu, motor tidak goyang gini, anteng motornya. Terus di top speed, kecepatan tinggi, dia itu motornya stabil, anteng, nggak ibaratnya nggak apa ya, nggak oling, Enggak oleh. nggak. Memang sekilas sejarah RK Kakul seperti itu. Motornya juga sebenarnya bagus, tidak jelek-jelek amat. Cuma orangnya aja lah, mungkin orang-orang itu atau anak-anak itu zaman itu mungkin yo mikirnya kan yang paling tren tuh bis R, bis R, taunya kan seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita lebih ke dalam lagi, ibaratnya kayak punya pacar tuh menyelami ke dalam lagi itu ada kekuatan mistis yang sangat belum dieksplor motor ini. Oh, benar gitu. kenceng sebenarnya, enak. Ya kalau cuma sekilas naik, sekilas pakai ngebut, sekilas pakai ngebut ya enggak terasa, memang ya kalah sama PSR. Tapi kalau dikorek lebih dalam lagi gitu ada apa ya, mistisnya artinya gini loh ya, banyak teknologinya yang risetnya yang belum diketahui. Oh iya, zaman Jadi, dulu ya. penasaran para penyuka kecepatan itu. Iya, ambre. Iki si RK ini kecepatan banter iki enak iki. Gone neng endi? Nah, itu perlu. Itu kalau orang yang sukanya tantangan atau misterius di bidang kecepatan kan Iya. dia itu penasaran sama motor ini. Riset mesti ya. Tapi mungkin zaman dulu belum ada kayak alat-alatnya kayak apa bertuner. Yo ada sih Mas, ada sih. Oh, sudah Cuman ada. dulu itu barang-barang seperti itu kan terhitung kayak barang langka. Oh, Wah, iya. Mungkin mahal mungkin zaman dulu. Terus carinya juga agak sulit, nggak kayak sekarang online atau apa. Itu tahun berapa dulu? Sekitar tahun 2000 berapa ya? 2002. Kok 2002? Ya, enggak lah. Lebih. Apa ya 2000? 2001, 2003. Oh ya sekitar 2003, 2004 itu. Oh iya. Dulu kan ya masih RK Kakul ada. Terus memang dari dulu itu yang menguasai tetap Yamaha kalau di arena loh. Iya. Ini tadi semuanya ngomongin tentang si RK Kakul itu di arena. Iya. Di arena balap maksudnya. Boleh rekon ini di sana arena apa? Ya. Road race bukan arena drag.
Ya seperti inilah motornya, penampakannya kayak gini-gini aja motor. Dari dulu ya seperti ini. Bagus itu memang. Masih bahan ini. Iya. Ya mesinnya kan tegak toh Mas. Iya. Kelebihannya itu mesin tegak. Enggak kayak PCR mesin belosor. Itu kelebihannya, powernya lebih besar. Memang yo ibaratnya RK Cool itu saingannya dulu ya, kalau Yamaha ya Yamaha Tiara gitu. Atau Honda ya mungkin kalau dibandingkan Honda Novadax kejauhan, ketinggian masih iya. tinggi Novadax nama yang ini. Terus suspensinya juga sudah monosok, rem depan belakang sudah Double disc. cakram. Kalau Yamaha kan enggak, Yamaha kan masih Itu Yamaha yang VSR loh, yang VSR loh. ya, iya itu Yang diomongin. ini ngomongnya zaman dulu kelasnya rivalnya kelasnya dia ini. ini. Bukan yang istilahnya yang dibandingin Kalau Yamaha. ketemu satu kelas nggak mungkin lah ini RK Cool sama Tiara nggak mungkin Nggak dulu. mungkin, soalnya speknya sudah lain lah. Terus apa ya? Kalau menurut saya kalau dipakai untuk track, menurut pengalaman saya di road race, RK Cool itu kalau kena track dada kan itu sulit untuk bersaing dengan Yamaha bisa, karena mungkin swing armnya ini loh, terlalu panjang, jadi dia itu tidak lincah di tikungan putar balik lambat. Akhirnya makanya jarang ada yang pakai kalau di track dada kan loh ya. Oh iya. Putar balik, cit engine brake, putar balik itu dia itu lambat, nggak bisa selincah PCR itu. Oke. Terus apa lagi Mas Pengalamannya. Ya kalau RK Cool itu sepengetahuan saya ya kelemahannya itu. cuma itu aja? Iya. Kalau masalah mesin ya memang agak lelet sih. Menurut pengalaman saya waktu konsultasi sama mekaniknya sebelum diturunkan di arena balap itu, nggak tahu ya apa mekaniknya sing kurang pengalaman atau memang karakternya. Soalnya mesinnya itu kalau standar atau mungkin agak di tune up dikit itu, kenapa dia itu agak lelet? Karena karbunya sama crankcase-nya itu kan manifolnya itu agak panjang. Oh iya. Bukan enggak kayak PCR yang pendek, jadi dia itu mungkin penyalurannya bahan bakar dari karbu ke crankcase ke mesin itu kan agak lama. Soalnya kan panjang. Katanya mekaniknya seperti itu. Oke. Dengan berkembangnya dari tahun ke tahun mungkin seperti RK Cool Mas Juni dari tim Suzuki itu mungkin ada yang sudah dikembangkan lagi. Piye yo ampreh tidak lambat mungkin ya, itu mekanik yang tahu. Kalau menurut saya sih ya daripada PCR loh. Daripada PCR loh yo. Seandainya motor ini produksinya banyak, terus risetnya banyak yang riset, mungkin tertarik sama ini. Nah, ada lagi Mas, atau pemirsa. Kelemahannya, spare partnya langka dan agak mahal kalau Suzuki. Iya. Bukan agak sih, mahal memang. Carinya memang setengah mati ini spare partnya. Zaman dulu juga gitu. Oh gitu. Iya, road race itu cari gearnya sudah nggak ada yang cocok gear variasi loh. Kayak gear standar kan nggak mungkin kita tuh minta gear standar dari dealer punya RK Cool yang besar-besar, nggak mungkin. Pasti pakai aftermarket. Itu ditanya pakai apa Mas? RK Cool Suzuki. Padahal dia bingung yang jual itu. RK Cool ya apa ya persamaannya itu. Nah, dulu diakali sama mekaniknya. Pakai gear punya Suzuki. Nanti gearnya dipaskan di bawahnya, dibor lagi. Oh, dibuatin lubang baru yang disesuaikan dengan ini. Iya. Jadi ya seperti itu. Ya, saya rasa ya itu kelemahannya itu. Oke, ya, Tapi kalau dipakai harian sih tidak ada kelemahannya perasaan saya. Enak-enak aja ya. Ya, ini ngomongnya kontak harian, bukan kontak harian untuk trek-trekan. Kalau harian kan ya paling pakai ya berapa sih kecepatannya, mungkin 80 gitu sudah, kita sudah. Beda lagi kalau kontaknya ngomongin trek balap itu sudah lain. Ini ngomongnya harian sih. Kalau menurut saya ya
bukan kita itu membela RK Cool. Iya. Tapi kalau ingin tampil beda ya dua tak, mendingan ya RK Cool. Bis R itu bagus, ya R bagus. Tapi kan ada yang lebih bagus lagi sebenarnya ini. Oke. Ya orang itu ya punya Selera sendiri. Nah, iya betul. Seleranya kan sendiri, terus punya kadang itu apa enggak enak itu enak bis R. Nah, itu kan yo tergantung dari sudut pandang mana orang-orang itu pakai. Kalau anak muda sudut pandangnya kecepatan, terus enggak ribet, terus ibaratnya spare part murah, mana-mana cari ada, itu ya bis R. Tapi Iya. kalau ibaratnya kita itu pengen yang tampil lain daripada yang lain, terus spare partnya ya agak sulit ya, tantangan itu ya RK Cool bagus itu. sampai sekarang juga sulit. Ya sampai sekarang sulit. Bahkan yang sulit itulah yang dicari. Iya. Itu kan apa ya produksi terbatas, nggak ada yang jarang yang punya, terus kita punya itu kan kayak barang spesial. Iya. Orang-orang wah endi golek. Nah, gitu. Sama lain dengan yang Swiss Air atau Pos One kan sudah booming ya dia. Ibaratnya makan nasi itu kalau lauknya seperti itu kan ya kabeh masuk setahun rasa nih. Jadi intinya kalau ini kan seperempatnya susah. Jadi nanti kalau cari terus sudah dapat ada kesenangan tersendiri Mas ya. Iya betul. Itu ada passionnya tersendiri lah. Cari spare partnya nggak ada, langka, terus kita menemukan itu rasanya itu kayak passionnya sudah lain. Iya. Ada rasa tersendiri. Gitu Mas. Oke. Terus Ada apa lagi? lagi? Enggak cukup. Aku rasa cukup seperti itu aja. Ya mungkin kalau ada kekurangannya ya mohon maaf soalnya ya apa ya iki ya terburu-buru mungkin ya durasinya nanti lagi kepanjangan delok ya alah. Ini menurut Pak Edi saja. Menurut Nah, saya menurut enggak Pak tahu Edi nanti kalau saja. ada teman-teman yang pengalamannya lebih lagi Beda pendapat kan ya. beda pendapatnya enggak masalah. Orang kan ya pemikirannya lain-lain. Iya. Oke. Seperti itu komentarnya Pak Edi. Ini mantan pembalap zaman dulu loh. Zaman dulu loh ya, ojo ngomongin saiki tentang balapan dek mikir-mikir aku. 2 kali 3 kali tak pikir sih. IG-nya apa Pak Edi? IG-nya Edi Speed atau Edi Sesanto gitu ada. Oke. Kalau ada yang pernah satu kelas dengan Pak Edi, Komen. Yang tahu saya loh ya di track. Oke, sekian Lur. Terima kasih review hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.